Assalamualaikum. Kali ini saya akan melanjutkan video yang materi sebelumnya, di mana sekarang kita akan membahas tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, di mana ada tentang konsep ekonomi kreatif, di mana kita harus tahu dulu kreatif itu diambil dari kata apa ya, dimana ada kreativitas, dimana adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya, menurut Supriyadi tahun 2001. Lalu ekonomi kreatif itu apa? Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi, di mana pemerintah mengidentifikasi ada 14 subsektor ya yang ada di Indonesia. Ada periklanan, arsitektur, pasar, seni, barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni, pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan berarti lunak, radio dan TV, serta riset pengembangan. Oke, nanti itu akan dibahas di slide berikutnya mengenai 4 subsektor konsep ekonomi kreatif. Pertama, kita bahas tentang periklanan dulu atau advertising, di mana kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, bisa komunikasi satu arah yang menggunakan medium tertentu. Lalu ada arsitektur, di mana arsitektur ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh ya, baik yang dari level makronya besarnya seperti town planning, urban design, landscape arsitektur, sampai ke level mikro yang sampai kecilnya, sampai detail konstruksi. Lalu ada pasar barang seni, di mana berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan juga langka, dan juga mempunyai nilai estetika seni dan juga sejarah yang tinggi. Lalu ada kerajinan atau craft, yang dimana berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awalnya sampai proses penyelesaian produknya. Lalu ada desain yang dimana berkaitan dengan desain grafis, desain interior, desain produk, industri, konsultasi identitas perusahaan, sampai riset pemasaran dan juga produksi kemasan dan jasa pengepakan. Lalu ada fashion yang dimana berkaitan dengan desain pakaian, alas kaki, aksesoris mood lainnya, dan yang lain-lainnya. Lalu ada video, film, dan juga fotografi, di mana berkaitan dengan produksi film, video, jasa fotografi, distribusi rekaman video, dan juga film. Lalu ada permainan interaktif atau game, berkaitan dengan produksi dan juga distribusi permainan komputer dan juga video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan juga edukasi. Lalu ada musik, di mana berkaitan dengan komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan juga distribusi dari rekaman suara. Lalu ada showbiz atau seni pertunjukan, berkaitan dengan usaha untuk pengembangan konten dan juga produksi pertunjukannya. Lalu ada penerbitan dan juga percetakan, di mana berkaitan dengan penulisan konten dan juga penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan juga pencari berita. Lalu ada layanan komputer dan juga perintil lunak atau software ya, di mana berkaitan dengan pengembangan teknologi informasinya, ada jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan softwarenya, integrasi sistem, desain dan juga analisis sistem, desain arsitektur softwarenya, desain prasarana software dan juga hardware, serta termasuk perawatannya. Lalu ada TV dan juga radio atau broadcasting, di mana berkaitan dengan produksi dan juga pengemasan acara TV seperti games, quiz, atau reality show, infotainment, dan sebagainya. Lalu ada penyiaran dan juga transmisi konten acara TV dan juga radio, termasuk stasiun relay atau pemancar siaran radio dan juga televisi. Lalu ada riset dan pengembangan, di mana berkaitan dengan usaha yang menawarkan penemuan iptek dan juga pengambilan manfaat dari terapan dari iptek itu sendiri ya, di mana berguna untuk perbaikan produk dan juga kreasi produk baru, bisa proses baru, material baru, alat baru, metode baru, sampai teknologi baru yang bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, yang dimana ekonomi kreatif ini dikembangkan oleh pemerintah sampai yang ke daerah-daerah ya, dimana di daerah-daerah pemerintah berusaha untuk menyelenggarakan ekonomi kreatif ya di daerah ya, dimana setiap daerah pasti mempunyai keunggulannya dalam segi ekonomi kreatifnya. Seperti misalkan ada di daerah Bandung, dimana misalkan ada Hella Fest, ada Braga Festival, lalu di Jakarta ada Festival Kota Tua, PRJ, Jack Jazz, G-Fest.
Lalu di Solo ada Solo Batik Karnival, Pasar Windu Jenar. Lalu di Yogyakarta ada Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten, uh, Biennale. Lalu ada Jember Fashion Carnival. Lalu di Bali ada Bali Fashion Week, Bali Art Festival, sampai Bali Sanur Festival. Lalu di Lampung ya, ada Waikamas Festival dan juga di Palembang Festival Musik. Ini yang beberapa di daerah-daerah kota-kota besar ya. Mungkin nanti ada beberapa daerah yang setiap tahun menyelenggarakan ekonomi kreatifnya ya di daerah-daerah, tapi di sini tidak dimasukkan. Lanjut, upaya meningkatkan ekonomi kreatif, di mana sesuai dengan pasal 33 UUD 45, di mana tentang sistem ekonomi Indonesia, di mana perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan juga menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan juga bumi, air, dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di mana di sini pemerintah itu akan berusaha untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, di mana berusaha untuk terintegrasi ya antara masyarakat, swasta maupun pemerintahnya. Adapun strateginya antara lain sebagai berikut. Di mana menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatifnya ya berbasis budaya. Terus membuat roadmap-nya. Industri kreatif itu seperti apa ya, di mana melibatkan instansi pemerintah maupun yang swasta. Lalu membuat program komprehensif atau secara menyeluruh ya untuk menggerakkan industri kreatifnya, misalnya pendidikan, pengembangan SDM, desain, mutu, sampai pengembangan pasarnya. Lalu ada memberikan perlindungan hukum dan juga intensif bagi karya industri kreatifnya. Lalu membentuk Indonesia Creative Council sebagai jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Lalu selain itu juga bisa pengembangan database ekonomi kreatif yang didukung dengan teknologi informasi. Lalu peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Lalu ada Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Lalu ada Festival Ekonomi Kreatif, Warna Kreatif, peningkatan jangkauan juga efektivitas pemasaran, riset ekonomi kreatif dan juga fasilitas pemberian intensif yang mendukung inovasi. Lalu ada fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan juga entrepreneur kreatif baru. Yang dimana ada penciptaan identitas lokal, baik di daerah tingkat 1 yang di kota, ataupun provinsi, ataupun di kabupaten, lalu di kota ya, serta identitas nasionalnya. Lalu yang ketiga akan kita bahas tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Yang dimana Indonesia itu ikut serta dalam perdagangan internasional, di mana akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia itu sendiri. Di mana tantangan yang dihadapi itu dalam perdagangan internasional itu pasti kurang menguntungkan ya, misalkan kayak ada eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan, dan juga ancaman fisik lingkungan. Yang dimana eksploitasi sumber daya alam yang itu akan berpengaruh pada perusahaan lingkungan hidupnya, dimana pasar perdagangan bebas juga akan membuka aksesnya meluasnya budaya barat yang masuk ke dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian peluang yang dilakukan dalam era perdagangan bebas itu bisa kita mengandalkan kekayaan SDA kita dan juga melimpahnya tenaga kerja yang kita miliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi yang murah. Nah, oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Cukup sekian, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.